wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu lagi sama Ibu ya, pelajaran sejarah Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan di sini siapa yang mau memimpin doa? Agasi, coba Agasi. Pimpin doanya. Ya Bu, boleh. Oh, Intan aja Intan. Intan mau, Tan? Silahkan. Ya, boleh Bu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Intan. Iya. Nah, setelah itu kita cek kehadiran ya. Hari ini coba kalian lihat teman sebelahnya, sebangkunya, apa ada yang tidak hadir? Hadir Bu, Hadir semua ya. Iya, alhamdulillah semuanya sehat. Hadir Bu. Ya, nah hari ini anak-anak kita akan membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Tapi tidak semua part akan Ibu bahas. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas beberapa perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa terhadap Belanda. Ada Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Aceh, kemudian Perang Batak. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan dulu apa sih tujuan kita belajar tentang materi ini. Yang pertama ini menjelaskan latar belakang, kemudian yang kedua mendeskripsikannya, dan yang ketiga menyimpulkan akhir dan dampak yang ditimbulkan akibat perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Kemudian selain itu, di sini juga Ibu ingin kalian melakukan diskusi dan menampilkan apa yang telah kalian diskusikan dalam bentuk informasi atau infografis. Nah, nanti itu di akhir ya. Sekarang Ibu akan memberikan sedikit penjelasan dulu tentang apa sih materi yang sekarang akan kita pelajari. Nah, di sini Ibu ada sebuah infografis tentang Perang Padri. Ada yang tahu Perang Padri ini berasal dari mana atau terjadi di mana? Di Sumatera Barat, Bu. Sumatera Barat. Iya, benar. Tadi siapa yang Sumatera Barat? Iya, Sumatera Barat. Nah, Perang Padri ini jadi di Sumatera Barat tahun 1803 sampai dengan 1838. Perang Padri ini awalnya adalah perang saudara antara kaum adat dan juga kaum Padri. Kaum Padri ini nggak suka sama kebudayaan jelek dari kaum adat seperti mabuk-mabukan dan juga main judi. Nah, sekarang fenomenanya udah mulai banyak lagi nih, bahkan diikuti oleh anak-anak sekolah. Dalam bentuk apa? Sekarang rame anak-anak ini beli slot. Ada di sini yang suka beli slot? Slot. Saya, Bu. Nah, itu nggak boleh ya. Itu kebiasaan jelek dan dilarang dalam agama. Nah, kemudian kaum Padri ini melawan kaum adat. Nah, mereka berperang tuh. Nah, nanti tahun 1821 kaum adat ini meminta bantuan kepada Belanda. Jadi Belanda ini memanfaatkan perang Padri untuk ikut campur. Nah, kemudian tahun 1833 akhirnya kaum adat ini sadar dan balik melawan Belanda bersama kaum Padri. Nah, nanti tahun 1838 kaum Padri ini kalah dan juga mundur ke Semenanjung Malaya. Disinilah Belanda berhasil menerapkan Pax Nederlandica di Sumatera Barat. Ada yang tahu apa itu Pax Nederlandica? Enggak, Bu. Enggak tahu, Bu. Apa itu? Enggak, Bu, enggak tahu. Pax Nederlandica ini adalah usaha Belanda untuk menguasai wilayah-wilayah yang ada di Nusantara di bawah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda.
Nah, kemudian yang kedua ini ada Perang Diponegoro. Kelihatan ya gambarnya ya. Nah, ini di sini ada gambar Pangeran Diponegoro nih. Perang Diponegoro ini terjadi di Pulau Jawa. Ada yang tahu Pangeran Diponegoro ini berasal dari kerajaan mana? Yogyakarta, Bu. Yogyakarta. Iya, Agassi. Pinter ya, Yogyakarta. Nah, Perang Diponegoro ini termasuk salah satu perang terbesar pada waktu itu dan menguras biaya kas Belanda cukup banyak. Perang Diponegoro ini terjadi karena campur tangan Belanda yang terlalu banyak dalam kerajaan Yogyakarta. Nanti puncaknya itu ketika Patih Danureja memasang patok-patok untuk membuat rel kereta api yang melewati makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Nah, Perang Diponegoro ini diikuti oleh banyak kalangan, dari setiap kalangan. Ada dari rakyat jelata, bahkan sampai bangsawan. Semboyannya ini adalah Sadumuk Batuk, Tanyari Bumi, Ditoni Pati, yang artinya sejari kepala, sejengkal tanah, dan dibela sampai mati. Tapi perang ini harus berakhir tahun 1830. Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang, lalu kemudian diasingkan di Batavia. Nah, tempat diasingkannya ini masih ada sampai sekarang ya. Jadi Museum Fathahillah. Ada yang pernah ke sana anak-anak? Belum. Sudah, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Nanti kita ajukan ke sekolah ya, piknik ke sana. Nah, yang ketiganya ada Perang Aceh. Ini Cut Nyadin ya. Perang Aceh ini termasuk perang terakhir, perang melawan Belanda terakhir. Perang Aceh ini terjadi 1873 sampai dengan 1915. Nah, di sini diawali dari adanya Traktat Sumatera yang Inggris ini mengizinkan Belanda untuk menguasai Sumatera. Nah, di sana nanti Belanda ini mulai nih menggempur wilayah-wilayah sekitar Aceh. Di sini Kesultanan Aceh mulai bertindak melawan Belanda. Perang Aceh ini disebut juga sebagai Perang Sabil. Perang Sabil ini perang suci, jadi perang melawan kejahatan. Nah, ada cerita menarik nih. Ada yang tahu sosok Snok Hurgronye? Siapa tuh, Nggak Bu? tahu, Bu. Nah, ini orang Belanda. Belanda Ini ya, Bu? Belanda itu, iya, Belanda itu saking liciknya, dia nyuruh orang untuk pura-pura datang ke Aceh menjadi mualaf. Nah, di sana Snok Hurgronye ini berubah nama menjadi Abdul Ghaffar. Dia ini kemudian mencari tahu apa saja kelemahan rakyat Aceh. Dan ternyata Aceh ini sangat tergantung dengan ulamanya. Jadi nanti Belanda ini mengubah siasat. Tapi pada akhirnya Perang Aceh harus berakhir tahun 1903 dengan menyerahnya Panglima Polim. Kemudian yang terakhir ada Perang Batak. Nah, Perang Batak ini terjadi tahun 1878 sampai dengan 1907. Ini gambar Sisingamangaraja ya. Sisingamangaraja ini salah satu Raja Batak atau di Tapanuli. Nah, Belanda ini ketika itu sama seperti Aceh, sama seperti Perang Padri dan juga Aceh ingin sekali menerapkan Pax Networka. Nah, di Batak ini tidak seperti di daerah-daerah lainnya, misionaris gereja ini sangat gencar menyebarkan agama Kristen. Di sini Singamangaraja merasa terancam. Dia takut agama nenek moyangnya ini terkalahkan dengan agama Kristen. Maka dari itu dia melawan kepada Belanda gitu. Dengan mengusir para misionaris-misionaris yang nantinya mereka akan mengadu kepada Belanda dan Belanda akan menyerang Tapanuli. Tapi perlawanan dari Sisingamangaraja ini akhirnya harus berakhir di daerah Dairi pada tahun 1907. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari penjelasan yang Ibu jelaskan? Tidak ada anak-anak? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada,
Bu. Coba sekarang Ibu akan membentuk kelompok kepada kalian ya. Nah, sekarang coba Ibu sudah membuat daftar kelompoknya, tapi jadi Ibu yang akan menentukan sendiri karena daftar kelompok ini sudah melalui pertimbangan Ibu. Untuk kelompok pertama, ini ada Yeni, Widi, dan Arwin. Kemudian yang kedua ada Agassi, Lutfi, dan Intan. Kemudian kelompok 3 ada Yunda, Fitri, dan Niar. Yang keempat ada Alung dan juga Oma. Nggak apa-apa duaan ya. Kelompok 4. Gak Iya, apa-apa, Bu. Bu. Di sini coba kita buka LKPD-nya. Sudah terlihat belum ya? Ada LKPD-nya di layar kalian? Belum, Bu. Oh, belum. Nah, ini. Nah, di sini nih kita akan membahas tentang 4 perang atau 4 perlawanan yang tadi telah Ibu jelaskan. Nah, ini lembar kerja peserta didiknya. Di sini tugas kalian itu duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, nanti sesudah itu diskusikanlah dan cari informasi sebanyak-banyaknya tentang perang yang tadi Ibu sebutkan. Kelompok 1 ini mendapat perang Padri. Kemudian kelompok 2 ini mendapat tentang perang Diponegoro. Kelompok 3 ini mendapat tentang perang Aceh dan kelompok 4 tentang perang Batak. Nah, sudah kalian punya temanya masing-masing nih, kalian cari. Tadi kan Ibu menjelaskan singkat ya, cuman sebentar. Nah, kalian olah lagi informasinya. Boleh sumbernya dari buku atau kalian gunakan gadget kalian. Tentang latar belakang perang, jalannya perang, siapa saja tokoh yang terlibat, dan kemudian apa saja sih dampak perang tersebut. Nah, nanti kalian tuangkan apa yang telah kalian cari ke dalam bentuk infografis. Gitu. Sampai sini mengerti? Siap, Bu. Ngerti, Bu. Ada yang, Ngerti, ada yang mau Bu. ditanyain nggak? Ya, Bu. Itu infografisnya pakai apa, Bu? Nah, Nantinya iya, infografisnya bisa kalian buat. Pada bawa laptop nggak nih? Bawa ya, bisa pakai HP juga kok. Infografisnya bisa bawa kalian buat laptop, pakai Bu. kaca. Pakai HP juga bisa kayak nih. Nanti Ibu bimbing ya. Nah, Ibu. nanti informasi yang sudah kalian temukan, kalian tuangkan ke dalam bentuk infografis. Gitu. Nah, sekarang kalian boleh duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan tadi yang sudah Ibu sebutkan. Ya. Ya, Agassi, Jadi Lutfi, mau di mana? Lu Di Ayo di belakang aja. Ini teh kan ini aja. Oh, yuk. Iya, Ayo. dan KKB di belakang. Kan tentang apa? Agassi sama Intan ini mau nyari apanya nih? Mau tokohnya atau latar belakangnya atau penyebabnya atau akhirnya? Latar belakangnya. Kita apa lu? Intan maunya apa Nanti Intan? keliling tiap Latar kelompok ya. Latar belakang Intan, latar belakang Latar aja. belakang. belakang. Agassi apa? Agassi mau apa Ini. nih? Agassi nyari apa? Saya akhirnya aja Bu. Oh, ya udah. Jadi Iya, saya Kak. tokohnya ya. Latar belakang saja, Oma. Aku tokonya ya. Ya. Arwin itu latar belakang ya. Oh iya, saya latar Ya. belakang saja. Oke, saya tokohnya. Jadi mau apa? Apa aja lah.
Wih, pasrah gitu. Apa aja dah. Gimana nih, ada yang belum ngerti nggak nih cara ngegunain teknologinya? Dak. Udah semua ya? Nah, silakan Ibu kasih kalian waktu 5 menit untuk berdiskusi dan kemudian nanti kalian buat infografisnya ya. Sudah selesai semua? Masih nyari, Bu. Belum, Bu. Omang ada yang mau ditanyain ke Omang? Nah, udah ya, waktunya udah habis. Sekarang kalian presentasikan infografis yang telah kalian buat. Coba Ibu mau lihat nih, pasti hasilnya semua bagus-bagus dan menarik. Dari kelompok 1 deh, kelompok 1. Coba kelompok 1 siapa? Yeni, Widi, dan Arwin. Coba. Saya Bu, Ya. saya mau. Iya, Bentar ya, coba Bu. Ibu stop share dulu ya. Ya. Ya, silakan Yeni. Oke. Tadi hasil diskusi dengan kelompok mengenai Perang Padri yang terjadi pada tahun 1803 sampai 1838. Nah, di sini bahwa Perang Padri ini berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung, ya. Kemudian, nah ini perang ini merupakan peperangan yang awalnya itu akibat adanya pertentangan di dalam masalah adat sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Itu. Nah, tokoh-tokoh yang terlibatnya itu, yang pertama ini ada Tuanku Imam Bonjol. Nah, ini Tuanku Imam Bonjol ini lahir di Pasaman, Sumatera Barat, ya, pada tanggal 1 Januari 1772 dan wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lota, Pineleng, Minahasa, 6 November 1864. Nah, ini juga merupakan tokoh ulama yang berjuang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri. Kemudian yang kedua ada Tuan Kunan Renceh. Nah, ini salah seorang ulama, pemimpin dan juga pejuang yang berperang melawan penjajahan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri. Nah, tidak banyak diketahui ya data dari Tuan Kunan Renceh ini. Ia juga dikenal komitmennya di dalam menegakkan syariat Islam. Kemudian yang ketiga itu ada Tuanku Tambusai. Nah, ini lahir di Dalu-Dalu, ada itu desa yang berbatasan dengan Sumatera Utara, ya, di mana ini juga merupakan sultan terakhir yang dengan gelarnya itu Sultan Jainal Abidin. Nah, itu Ibu yang ditemukan tokoh-tokoh dari Perang Padri. Terima kasih. Iya, sangat informatif sekali ya infografis yang dibuat oleh Yeni. Yeni membuat tentang tokoh, siapa saja sih tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Padri. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak kepada kelompok Yeni? Sudah Ibu, sudah jelas. Sudah ya. Nah, semua kelompok sekarang sudah presentasi. Ya, ini tadi bagus banget ya presentasinya. Kelompok-kelompok lain juga, semua infografisnya kreatif dan juga memberikan informasi atau informatif. Kita beri applause dulu buat kita semua. Iya. Tadi telah Ibu nilai nih kelompok mana saja yang sudah presentasi dan hasil infografis yang terbaik berasal dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kita sampai pada akhir pelajaran ya.
Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Untuk minggu depan, sebelum itu nih, ada nggak sih yang bisa kalian ambil dari pelajaran atau materi yang telah kita pelajari hari ini? Ada yang mau memberi pendapat? Aku, Bu. Iya, Widi. Iya. Dari pembelajaran hari ini kita belajar bahwa segala sesuatu itu harus melalui proses perjuangan gitu, Bu ya. Tidak ada yang tidak mudah, tapi pasti akan mencapai keberhasilan jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu mungkin, Bu, dari saya. Iya, terima kasih Widi pendapatnya. Iya benar apa yang tadi Widi katakan. Bangsa Indonesia ini berdiri melalui banyak sekali perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Yang nantinya juga kan kita akan merdeka berkat perjuangan dari pahlawan-pahlawan yang telah berjuang sebelumnya. Nah, sampai kita pada akhir materi, pada akhir pertemuan, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.